Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisa saham-sahamnya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas? Nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya, nanti teman-teman tuh akan kita masukkan di dalam dua grup, yang dimana satu grup adalah grup VIP. Jadi di sini khusus saya share informasi. Jadi ketika saya share informasi, teman-teman nggak ketimpa gitu dari chattingan teman-teman, dari teman-teman yang lain. Nah, di satu grup di sini adalah grup diskusi. Jadi di sini kita bisa saling sharing, kita di sini bisa saling belajar ya. Seperti yang teman-teman perhatikan, kita di sini selalu uh, belajar teman-teman. Jadi kita di sini belajar, dan kita berharap ini bisa menjadi suatu wadah untuk teman-teman bisa menjadi trading secara mandirinya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita, teman-teman boleh klik link yang ada di deskripsi. Nanti saya akan bantu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini ada 14 saham ya. Jadi sebenarnya saya minta hanya 10, namun nggak masalah, kita akan coba bahas seoptimal mungkin di video kali ini. Jadi kita akan bahas 14 saham di video kali ini. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini kita akan memperhatikan indeks kita dulu ya. Kita akan lihat indeks kita dahulu supaya kita tahu indeks kita mau kemana gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan hari ini dia ditutup gap up sebenarnya. Dia di closing market dia langsung dikerek naik ke atas, dan seperti yang teman-teman perhatikan di sini foreign itu masih ngotot untuk masuk di market kita. Bahkan di hari ini dia naik, masuknya itu sebesar 1 triliun, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan area bawah ini itu domestik yang mulai masuk, namun foreign mulai masuk di area ini, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan eh, foreign itu masuk sangat signifikan, namun kenapa pergerakan harganya tidak signifikan? Karena terjadi suatu transaksi eh, apa ya, seperti pertukaran barang antara domestik dan foreign. Jadi di sini mungkin domestik yang ada beli barang di area bawah menjual barangnya bersama foreign di area-area ini, teman-teman. Jadi sebenarnya dengan kondisi indeks kita yang sekarang, teman-teman tuh nggak perlu takut ya. Dengan kondisi indeks kita nggak perlu takut. Jadi kalau seandainya dia koreksi, saya ingin katakan kepada teman-teman itu, cari opportunity untuk teman-teman entry gitu, cari opportunity atau kesempatan untuk teman-teman cari saham apa aja yang berada di area best price-nya gitu, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, saya hapus dulu gambarnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya dia sudah mulai build ke atas ya, teman-teman. Dia sudah mulai build ke atas. Jadi kalau seandainya dia koreksi ke bawah atau melemah ke bawah, itu bukan menjadi suatu warning bagi teman-teman ya. Itu justru bisa menjadi suatu kesempatan untuk teman-teman bisa cari saham-saham apa aja yang sedang berada di area bottoming gitu. Nah, dengan kondisi sekarang memang indeks kita akan ada keterbatasan untuk terus up. Besar kemungkinan dia ada range bergerak ke atas tuh sekitar hampir 1,5%, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar range pergerakannya itu akan 1,5% aja. Jadi kita mempunyai forecast itu ketika dia kena area supply zone-nya ini, dia akan coba koreksi gitu. Dia akan koreksi. Jadi ketika dia koreksi di sinilah kita akan coba cari saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan untuk teman-teman dapat harga di area base price-nya. Saya pribadi ingin kasih masukan kepada teman-teman tuh cari saham-saham perbankan salah satunya. Jadi ya teman-teman harus siap-siap di mana area yang bagus untuk teman-teman entry. Oke? Nah, kita akan langsung saja teman-teman. Di sini kita akan bahas 14 saham yang di request teman-teman kita. Kita akan langsung saja, saham pertama yang kita bahas adalah saham Adaro. Untuk saham Adaro sendiri, di sini teman-teman perhatikan dia sudah build ke atas ya. Saya hapus gambarnya dulu. Dia di sini momentumnya sudah build ke atas, dan ini adalah primary trendnya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah primary trend, dan besar kemungkinan dia akan membuat secondary trendnya gitu. Besar kemungkinan dia akan membuat
secondary trendnya. Biasanya kalau teman-teman mempelajari technical analysis, setidaknya dia akan jatuh sampai di 618, teman-teman. Besar kemungkinan bisa sampai 618. Kalau seandainya dia dropnya sejauh mana gitu. Nah, namun di perdagangan tadi ya, di perdagangan tadi saya coba kasih suatu referensi kepada teman-teman kita di grup WhatsApp bahwasanya kita bisa coba entry di saham Adaro ini karena saya memforecastnya bukan secara area demand, namun saya melihat demand dua candlestick ini, teman-teman. Namun tidak masalah kalau seandainya pun teman-teman itu nggak ingin melakukan pembatasan resiko di saham Adaro nih, nggak masalah. Saya katakan nggak masalah. Kenapa? Karena saham ini secara overall masih menarik, teman-teman, masih menarik. Nggak masalah kita entry sahamnya di area ini. Sekarang yang paling penting adalah di area mana untuk teman-teman melakukan buyback saham Adaro ini sendiri gitu. Oke. Nah, untuk Adaro sendiri, teman-teman, saya akan adjustment. Jadi kalau seandainya teman-teman punya barang di area 3250, teman-teman masih bisa hold sahamnya. Kita akan tunggu dia kalau seandainya pergerakannya di luar prediksi kita ya. Kalau seandainya pergerakan dia di luar prediksi kita akan tunggu dia memasuki area 3060 sampai 2960, teman-teman. Ini adalah area yang benar-benar bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan apabila di perdagangan besok dia memang masih mau turun gitu. Apabila di perdagangan besok dia masih mau turun. Jadi, saya harapkan kepada teman-teman semua jangan sembarangan melakukan buyback atau averaging, teman-teman. Teman-teman tuh harus perhatikan di mana area yang bagus untuk teman-teman bisa melakukan buyback atau averaging di saham Adaro ini sendiri gitu. Oke. Jadi untuk Adaro sendiri secara overall teman-teman nggak ada yang perlu ditakuti sebenarnya, nggak ada yang perlu ditakuti. Mungkin kita miss analisa di sini, mungkin bisa jadi kita cerita analisa terjeleknya aja ya. Kita coba misalnya analisa terjeleknya kita miss analisa, nggak masalah. Kita akan tunggu lagi dia di 2960 sampai 3060 gitu. Namun kita harapannya sih besok dia akan lanjut jalan. Itu harapan kita. Namun kita mencoba memforecast objektif mungkin. Kalau seandainya analisa kita meleset, kita melakukan adjustment ya. Kita melakukan adjustment dan area entry kita kembali atau buyback kita kembali ada di level harga 2960 sampai 3060. Oke, jadi itu untuk Adaro. Selanjutnya kita lihat saham INTP. Jadi di perdagangan hari ini saham-saham yang bergerak di bidang semen mulai trending, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman juga harus perhatikan bahwasanya ketika saham di sektor semen ini kebanyakan ketika energi seperti batu bara hype ya, ketika hype biasanya saham yang bergerak di bidang semen itu akan turun ke bawah, teman-teman. Biasanya begitu gitu. Kenapa? Karena semen itu produksinya itu dia diolah dari batu bara salah satunya. Maksudnya pembuatannya itu salah satunya bahannya itu menggunakan batu bara gitu. Jadi besar kemungkinan ketika batu bara up, semen itu berada di arah sebaliknya dari batu bara. Nah, untuk INTP sendiri, sebenarnya kalau teman-teman bertanya area entry, ini bukan area entry. Sebenarnya inilah area yang benar-benar bagus untuk entry, teman-teman. Memang cukup lebar area demand-nya, namun ini area yang bagus gitu. Nah, sekarang ini kemungkinan besar dia akan kejar 9.800. Kemungkinan besar dia akan kejar 9.800. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa entry, saya katakan lebih baik urungkan niat teman-teman untuk entry di saham INTP ini karena pergerakannya sudah cukup terbatas gitu. Mending kita tunggu dia break 9.800 ya kan, dia break, dia benar-benar mampu bertahan di 9.800, dia retrace, baru teman-teman entry gitu. Jadi untuk INTP sendiri mungkin forecastnya hanya itu. Kalau teman-teman ingin entry, perhatikan resikonya terlebih dahulu dan perhatikan dia sudah dekat resisten di level harga 9.800. Nah, selanjutnya kita lihat saham MDLN. Kita lihat dulu. Ini saham lapis 3 seperti yang teman-teman perhatikan, saham lapis 3 dan di sini dia dia telah break area ini. Jadi ketika harga seperti ini ya lebih baik kita menganalisanya sekritis mungkin, teman-teman. Kita lebih baik menganalisanya sekritis mungkin dan kita menganalisanya langsung melihat area objektifnya aja gitu. Nah, untuk MDLN kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya lebih prepare tunggu dia di 91 sampai 87 gitu.
itu jauh lebih bagus daripada teman-teman berspekulasi dengan saham lapis 3 seperti ini. Ya bisa-bisa aja kalau teman-teman ingin spekulasi, bisa-bisa aja. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak ngerti mengukur resiko, ya lebih baik urungkan untuk entry di saham ini gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di MDLN, ya lihat aja. Kalau seandainya dia break di bawah 98, ya close gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya mending tunggu di area 87 sampai 91 gitu. Karena ini adalah area yang bagus ya. Ini adalah area demand-nya, teman-teman. Oke, itu untuk MDLN. Selanjutnya kita lihat saham Pewon. Ini untuk Pewon, kemarin kita sudah pernah rekomendasikan sahamnya, namun harganya belum mampu naik, teman-teman. Dia masih belum mampu naik. Kita lihat di sini memang ada area supply yang benar-benar kuat ya. Di sini ada area supply yang benar-benar kuat. Dia belum mampu tembus, teman-teman. Dia belum mampu tembus gitu. Sebenarnya saya forecastnya kemarin, reason saya rekomendasikan saham ini karena saya menggunakan metode ini structure marketnya, teman-teman. Kita menggunakan metode structure marketnya gitu. Jadi makanya saya mempunyai analisa bahwasanya area supply ini dia akan break gitu. Dia akan break. Jadi sekarang kita akan lihat dia apakah di perdagangan besok atau beberapa hari ke depan akan mampu break atau enggak gitu, teman-teman. Secara structure dia masih menarik. Sekarang kita tinggal tunggu apakah dia mampu break atau enggak. Namun kalau seandainya teman-teman masih hope sahamnya, teman-teman masih bisa lakukan. Yang penting ingat area stop loss kita cukup di bawah 446. Kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 446, ya baru teman-teman melakukan pembatasan resiko gitu. Teman-teman baru bisa melakukan namanya pembatasan resiko. Kalau seandainya dia masuk area demand ini 450 sampai 446, ya teman-teman masih bisa coba entry di saham Pewon ini. Secara overall Pewon ini masih menarik sih gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat saham Doit. Kita lihat saham Doit. Untuk Doit sendiri ya, saya ada adjustment ulang untuk analisa saham Doit ini. Saya kemarin forecastnya itu dia membuat pola double bottom ya. Di sini kita lihat bottom 1. Ya kan, kita buat di sini bottom satunya. Nah, kita proyeksinya ini adalah bottom keduanya, teman-teman. Ini adalah naik line-nya. Kita mempunyai forecast bahwasanya ini adalah naik line-nya gitu. Namun dia telah overlap ya, dia telah overlap dari naik line-nya di sini, teman-teman perhatikan. Sebenarnya sih dia dekat-dekat area naik line-nya nih. Ini dia benar-benar berada di area naik line-nya nih kalau teman-teman perhatikan. Sebenarnya kalau teman-teman ingin coba spekulasi buy di saham ini, teman-teman masih bisa lakukan sebenarnya. Teman-teman tuh masih bisa lakukan. Yang penting teman-teman mengerti pembatasan risiko di saham Doit ini sendiri gitu. Kita lihat stop loss-nya di bawah ini aja ya. Untuk stop loss-nya teman-teman bisa letak di bawah 350. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Doit ini sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman entry, ya teman-teman masih bisa coba lakukan spekulasi gitu. Jadi untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 350. Kalau seandainya dia besok break dan close di bawah 350, misalnya di 348, ya mau nggak mau teman-teman lebih baik cut loss dulu saham Doit ini sendiri gitu. Oke, jadi itu aja untuk Doit forecast-nya. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih menarik untuk coba entry di saham Doit ini, saya pribadi masih menarik, teman-teman. Saya pribadi masih menarik. Kenapa? Karena risk to reward ratio-nya masih bisa teman-teman ukur nih. Teman-teman masih bisa ukur untuk secara risk to reward ratio-nya, dan stop loss-nya sendiri hanya 3,8% kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Doit ini. Nah, untuk TP-nya setidaknya teman-teman bisa perhatikan satu areanya itu di 382 dan sampai 400 gitu. Oke, jadi itu untuk Doit ya. Selanjutnya kita lihat saham apa nih? Kita lihat Agro, ada SCMA juga. Kita lihat saham Agro. Untuk Agro sebenarnya kita tunggu dia break, teman-teman. Kita tunggu dia break nih. Namun dia belum mampu break juga nih. Dia belum mampu break juga, malah dia masih konsolidasi di area-area ini. Kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk di Agro ini, ya tunggu aja dia di 825 sampai 810. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah 805. Kita adjust saja, teman-teman. Kita coba lakukan adjustment ya. Kita coba lakukan adjustment. Nah, untuk stop loss sendiri, nah teman-teman bisa letak di bawah 800 aja gitu. Jadi untuk entry bisa mungkin di 820 sampai 815 untuk saham Agro nih. Namun kita lebih prepare dia tunggu break di atas 865 ini aja gitu. Oke. Jadi itu untuk aja untuk untuk Agro. Selanjutnya kita lihat saham SCMA. SCMA sendiri sebenarnya masih menarik ya. Untuk SCMA sendiri dia masih menarik. Di sini teman-teman perhatikan secara structure market saham ini
sangat menarik. Kita baca coba dari sini ya. Kita baca dari sini. Ini adalah base. Ini adalah base sebenarnya teman-teman. Jadi cukup menarik ketika dia break area ini nih kemarin. Dan di sini teman-teman perhatikan nih ada area demand juga, area base. Dia mulai up lagi. Ini terjadi candlestick ini ketika rebalancing. Ketika rebalancing dia masuk area demand dan sekarang dia build ke atas teman-teman. Nah sekarang kan dia udah break nih. Dia udah break high berikutnya nih yang di sini kan. Oke, ini ada resisten teman-teman perhatikan dia sudah sekali dua kali di retest ya. Dia udah dua kali di retest di level 250-nya. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman bertanya untuk entry di saham SCMI ini, sebenarnya sangat riskan kalau seandainya teman-teman ingin entry di area ini karena harganya sudah jalan. Kalau seandainya teman-teman baca secara structure market, di sini dia udah break nih, dia akan kejar area berikutnya nih. Kemana kemungkinan besar kita ukur aja teman-teman. AB sama dengan CD-nya, kemungkinan besar dia akan kejar setidaknya 272 gitu. Dia akan kejar 270 sampai 272. Nah, kemungkinan besar dia akan kejar area ini, baru dia akan koreksi lagi gitu. Baru dia akan koreksi lagi. Nah, sekarang kita lihat kalau teman-teman tarik channel trendline-nya, dia akan kejar, dia akan pantul seperti ini gitu. Jadi untuk SCMA kalau seandainya teman-teman udah punya barangnya ya teman-teman masih bisa hold sih, teman-teman masih bisa hold. Ini demandnya sangat kuat di sini teman-teman. Di sini ini adalah kumpulan para demandnya nih gitu. Oke, jadi untuk SCMA kalau seandainya teman-teman ingin entry sih tunggu aja dia retrace ke 236 sampai 240 lah. Mungkin memang sangat jauh dari area ini, tapi ya lebih baik kita bicara seobjektif mungkin. Kita jangan coba kejar barang yang sudah jalan gitu, kecuali teman-teman sudah ngerti resikonya gitu. Secara overall SCMA menarik ya. Secara overall SCMA menarik dan teman-teman juga harus ketahui bahwasanya bulan depan itu ada Piala Dunia dan hak siarnya itu dipegang SCMA sendiri. Targetnya sih saya pribadi sudah forecast dia kejar area 300 sampai 304 untuk SCMA ini. Sekarang kita tinggal tunggu untuk area entry kita di saham SCMA ini. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya kita lihat Arto dan ADMR. Kita lihat Arto dulu. Untuk Arto di sini teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya. Untuk Arto di sini teman-teman perhatikan dia sangat impulsif up ke atas di sini. Ini adalah momentumnya. Sebentar ya. Ini adalah momentumnya ya. Ini adalah momentumnya. Namun teman-teman perhatikan di sini. Ketika teman-teman perhatikan di sini, ini candlenya sudah mulai kecil teman-teman. Tandanya demandnya sudah mulai buying power itu sudah mulai melemah. Jadi untuk saham Arto ini teman-teman harus perhatikan juga ya. Teman-teman harus perhatikan juga dan di sini tepat ada area supply-nya, teman-teman. Jadi rally drop base drop ini adalah area supply-nya. Jadi pergerakannya akan terbatas. Pergerakannya ini akan terbatas. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, lebih baik kita tunggu dia koreksi. Kita akan tunggu kemana dia akan koreksi gitu. Di sini banyak sih sebenarnya area-area yang bisa kita manfaatkan. Namun untuk saham yang volatilitasnya yang cukup tinggi seperti Arto ini, kita tunggu dulu dia sentuh area supply-nya ini, baru dia koreksi. Baru kita akan perhatikan kemana dia mau koreksi gitu. Oke, itu untuk Arto. Selanjutnya kita lihat saham ADMR. Untuk ADMR teman-teman perhatikan sebenarnya secara tren ya, secara tren dia di sini bearish, dia strong bearish di sini teman-teman perhatikan. Namun di sini dia tidak membuat new low baru, ini adalah low terakhir yang dia telah tinggalkan, dia telah buat. Nah, untuk ADMR sendiri kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya lebih baik menganalisanya sekritis mungkin karena sebenarnya di ADMR ini sendiri kita analisanya lebih banyak miss-nya gitu. Jadi lebih baik kita langsung buat forecast-nya ketika teman-teman ingin entry, kita tunggu dia langsung masuk area 1545 ini aja. Jadi kita lebih baik tunggu dia masuk area ini baru kita entry di saham ADMR ini. Dengan kondisi sekarang saya lebih katakan wait and see dulu. Kalau seandainya teman-teman punya barangnya di area atas, mau average down, jangan lakukan sekarang. Jangan lakukan sekarang. Kita tunggu dia masuk area ini. Ketika dia masuk area ini, baru teman-teman bisa lakukan buyback atau average down di saham ADMR ini. Oke, itu untuk ADMR ya. Selanjutnya kita bahas saham Goto Buka.
Untuk Goto di sini teman-teman perhatikan secara structure market dia udah terlihat trennya dia bearish teman-teman. Dia terus membuat new low baru nih. Jadi besar kemungkinan dia akan membuat new low baru gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Goto ini, saya lebih baik urungkan dulu niat teman-teman. Urungkan dulu karena dia selalu membuat new low baru. Kita lebih butuh informasi dia setidaknya 1 minggu ke depan strukturnya terbentuk seperti apa. Dengan kondisi sekarang saya ingin katakan kepada teman-teman gak usah berspekulasi dulu di saham Goto ini karena secara momentum dia trennya bearish dan dia selalu membuat new low baru, bahkan dia tidak membuat higher high baru gitu. Jadi ya udah kita tunggu aja dulu Goto ini strukturnya terbentuk seperti apa. Oke, jadi itu aja untuk Goto, kita nggak usah berspekulasi di saham yang strukturnya seperti ini. Selanjutnya kita lihat saham Buka. Kita lihat saham Buka di perdagangan hari ini. Buka sebenarnya naiknya sangat signifikan, namun di sesi 2 dia langsung dibanting. Nah ini ada gap sebenarnya, ini ada gap, namun dia tidak sentuh area gap, dia langsung drop ke bawah. Dengan kondisi saham yang seperti ini kita juga harus berhati-hati teman-teman, karena saham yang mempunyai volatility yang tinggi seperti ini kita lebih baik bicaranya itu seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin. Kalau seandainya teman-teman bertanya di mana area yang bagus untuk entry di saham Bukalapak, ya teman-teman bisa perhatikan area ini. Teman-teman bisa perhatikan area ini. Untuk stop lossnya cukup di bawah 290-nya aja, 292 nih. Jadi untuk entry kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Bukalapak, perhatikan area 302 sampai 292 gitu. Kalau seandainya dia nggak sampai area ini, ya udah kita tunggu struktur barunya terbentuk seperti apa ke depannya. Kalau dengan kondisi sekarang lebih baik kita tunggu dia di area ini gitu. Oke, itu untuk Bukalapak. Selanjutnya kita lihat BABP ya. Kita lanjut ke BABP. Nah, BABP sendiri sebenarnya di sini dia sudah mulai ada tekanan buying power sudah mulai masuk di sini kalau teman-teman perhatikan. Nah, untuk BABP sendiri dia di sini dia ada suatu area, ini adalah area support namanya teman-teman. Ini adalah area support, namun saya pribadi untuk BABP ini sendiri dengan saham-saham yang seperti ini lebih baik teman-teman tunggu di area ini. Area 125 sampai 120. Ini lebih baik teman-teman tunggu dia di area ini. Kalau teman-teman ingin berharap dia masuk di 128, saya lebih prepare sih tanggung. Tanggung teman-teman. Tunggu aja dia di 125 sampai 120. Untuk stop lossnya cukup di bawah 120 sih gitu. Jadi untuk BABP kalau seandainya teman-teman ingin entry, tunggu dia masuk 125 baru teman-teman entry. Oke, itu untuk BABP. Selanjutnya kita lihat saham Tekim dan BP. Kita lihat saham Tekim. Untuk Tekim sendiri sebenarnya sahamnya ini dari sini ya, kita lihat dari tanggal berapa nih. Dari 7 Juli sampai sekarang harganya belum kemana-mana. Teman-teman perhatikan, dia dari sini dia tidak membuat new low baru. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ketika saham sudah dalam waktu cukup lama dia tidak membuat new low baru, malah dia berkonsolidasi nih. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Tekim ini, mending teman-teman tunggu dia masuk di 6275 sampai 6175. Baru teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham Tekim ini sendiri gitu. Jadi dengan kondisi sekarang lebih baik tunggu dulu dia masuk area ini, baru teman-teman bisa entry di saham Tekim ini sendiri. Secara overall masih menarik untuk Tekim ini. Masih menarik. Tapi untuk area teman-teman tunggu dulu. Untuk entry teman-teman tunggu dulu. Perhatikan area untuk entry di saham Tekim ini. Nah, saham terakhir yang akan kita bahas ada saham BP. Saham ini cukup fenomenal secara trend. Teman-teman perhatikan dia naiknya sangat signifikan, dan secara saya lihat secara akumulasi saham ini terus di buyback sama underwriternya teman-teman. Kita nggak tahu apa kepentingannya ya. Kita nggak tahu apa kepentingannya. Namun secara overall saham ini selalu di buyback sama underwriternya teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham ini areanya sebenarnya cukup menarik teman-teman. Ini areanya cukup menarik. Untuk stop loss-nya sendiri, teman-teman bisa letak di bawah 179 untuk saham BP ini sendiri. Secara overall sih BP ini strong bullish. Namun ketika dia break di bawah 179, tandanya ada sebuah tendensi dia akan coba reverse dari trend bullish ini ke trend bearish-nya. Jadi teman-teman yang punya barang BP ya teman-teman harus hati-hati juga
Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy atau average saham ini area yang bisa teman-teman manfaatkan. Namun teman-teman harus ingat juga di perdagangan besok kalau seandainya harganya benar-benar break di bawah 179, saya lebih prepare melakukan pembatasan resiko dulu. Namun kalau teman-teman pecinta bandermologi, teman-teman lihat underwriternya terus melakukan buyback, teman-teman masih bisa ingin hold, ya itu kembali keputusan di tangan teman-teman gitu. Yang pasti uh, underwriternya selalu melakukan net buy terus teman-teman. Jadi ya sekarang kembali keputusan teman-teman. Kalau saya pribadi melihat structure marketnya sih lebih prepare. Jadi kalau seandainya dia besok break di bawah 179, ya mau nggak mau kita melakukan pembatasan resiko terlebih dahulu gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Jadi saya berharap di video kali ini apa yang saya sampaikan melalui analisanya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa menjadi suatu referensi yang berguna kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita untuk trading bareng dan juga belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti kita akan belajar bareng dan trading bareng. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.